Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yadillahu fala mudillalah wa man yudillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana kita senantiasa bersyukur karena sampai dengan pagi Ahad yang cerah ini, Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, waktu, dan kekuatan niat, sehingga bisa hadir di Majelis Ilmu Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Ridho Abdul Fattah LC. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Apa kabar bunda-bunda Taca di seluruh Indonesia? Izinkan pada pagi hari ini saya Bunda Kartika akan membersamai dalam kegiatan kajian Riyadhus Shalihin. Dan sebelum acara dimulai, dengan penuh kehangatan, perkenankan kami menyapa terlebih dahulu yang kami hormati, kami cintai, dan kami sayangi Ibu Founder Taca Muslimah Indonesia, Ibunda Syufi Andarini, yang tentu saja kita sama-sama ketahui beliau tidak henti-hentinya, tidak lelah, terus mengingatkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita cintai karena Allah, gurunda kita tercinta yang sudah hampir 10 batch menemani kita dalam kajian Riyadhus Shalihin, yaitu Ustadz Ridho Abdul Fattah LC. Apa kabarnya Ustadz? Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kami sapa jajaran manajemen Taca, para ustazah kesayangan Taca, dan tentu saja yang berbahagia bunda-bunda hebat keluarga besar Taca Muslimah Indonesia yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah baru saja kita telah bertilawah surat Ar-Rahman, maka kita akan masuk pada saat yang kita nantikan bersama bertolabul ilmi, dan semoga niat kita dalam menuntut ilmu ini mendapat ridho dari Allah, karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan niat kita dengan kita menuntut ilmu ini, Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Untuk itu tidak berpanjang lagi, mohon izin, waktu dan layar kami serahkan kepada Pak Ustadz Ridho. Tafadol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair bitigha amardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba', wa 'ainin la tadma', wa 'amalin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Alhamdulillah yang saya muliakan para asatidah, para ustadzat, wabil khusus yang tergabung dalam komunitas tercinta kita ini, yaitu Tanah Air Cinta Al-Quran. Mudah-mudahan guru-guru kita, para manajemen kita, dan setiap yang berperan baik dalam kebaikan ini, semoga selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan anugerah segala kebaikan fid dunya wal akhirah, khususnya orang tua kami, Bapak Budi beserta keluarga besar. Juga yang saya cintai bunda-bunda sekalian, yang mudah-mudahan bunda-bunda semua senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat kesehatan, afiat, panjang umur, taufik, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dapat melakukan amal-amal baik dan menjadi bunda-bunda hebat di dunia dan juga di akhirat, dibangkitkan dalam rombongan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Maryam, wa Sayyidatina Asiyah binti Muzahim sebagai wanita-wanita yang terbaik yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja. Kemarin saya ada request dari Pak Budi untuk pelajaran Riyadhus Shalihinnya ini bisa nggak kita ngebahas tentang masalah jihad. Beliau kemarin request demikian. Wah subhanallah, memang di dalam Riyadhus Shalihin sendiri nanti ada bab tersendiri membahas tentang jihad, kitabul jihad. Kebetulan katanya kemarin waktu pas pelajaran sejarah itu cerita tentang masalah perang Uhud ya kalau nggak salah itu. Nah bunda-bunda juga request katanya bisa nggak nanti kita membahas tentang masalah jihad di kitab Riyadhus Shalihin. Oke, Bismillah. Kita lengkap dulu hadis kita yang kita pada bulan lalu membahas, yaitu tentang sebetulnya dia masuknya ke dalam kitabun niyah, tapi hadis tersebut memang cukup panjang lebar sehingga juga menyerempet membahas tentang masalah sholatul jamaah. Nah, sekarang kita baca dulu tentang kitabul jihad sebagai upaya kita untuk, bukan berarti kita ngelongkap karena kita pengen loncat-loncat ilmunya, enggak, tapi enggak jadi masalah dalam hal ini. Karena memang untuk kajian hadis itu kita nggak mesti sistematis ngikutin urutan bab kitab ya. Dan ada kalanya dalam satu keadaan dan kondisi kita pengen tahu tentang materi satu ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihin wa radhiyallahu anhum wa an nabihim ila an qala Kitabul Jihadi, kitab yang menjelaskan tentang jihad. Seperti biasa, Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi selalu memulainya dengan setiap kitab itu. Di dalam Riyadhus Shalihin, beliau berdomankan dan berlandaskan dengan firman Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan perangilah orang-orang musyrikin secara totalitas sebagaimana mereka memerangimu juga secara totalitas. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa.
Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Telah diwajibkan kepada kalian peperangan dan itu tentunya adalah satu hal yang kalian tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'a, dan bisa jadi engkau membenci sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum, namun itu adalah satu kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan ada kalanya kamu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, wa huwa syarrun lakum, namun itu adalah hal yang buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui apa-apa. Wa qala ta'ala infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Bergeraklah kalian baik dalam keadaan memiliki fasilitas yang memadai, ini makna khifafa, wa thiqala, atau dalam keadaan di mana fasilitas itu tidak memadai. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Oke, bunda-bunda sekalian, untuk ayatnya ini masih ada beberapa, tapi karena memang posisinya kita sedang ngelongkap pembahasan Riyadhus Shalihin kita ke Kitabul Jihad ini, jadi nggak akan saya baca semua ayatnya, cukup kita mengambil beberapa dari ayat ini dan juga dari haditsnya ya, sebagai muqaddimah kita untuk membahas tentang jihad fisabilillah. Wa amal ahadits fi fadl jihad fa aktsar min an tuhsar. Adapun hadits-hadits yang berbicara tentang keistimewaan jihad, maka banyak sekali. Kata Imam Nawawi, aktsar min an tuhsar, lebih banyak daripada kita bisa membatasinya. Artinya memang hadisnya sangat banyak sekali. Kita baca beberapa. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah beliau menceritakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling baik? Qala imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Qila tsumma madza? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya lagi. Kemudian ada lagi nggak setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qila tsumma madza? Kemudian ditanya lagi, apa itu selain dari iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, jihad di jalan Allah? Ada lagi nggak? Rasulullah menjawab, qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang berikutnya, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, ini dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, qultu, satu ketika aku bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Rasulullah menjawab, salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ayyun, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melanjutkan pertanyaannya, ada lagi enggak selain itu ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Kemudian Nabi SAW bilang, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian aku bertanya, tsumma ayyun ya Rasulullah, ada lagi enggak? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dua hadis saja ini kita cukupkan ya untuk membahas tentang jihad. Bunda-bunda sekalian, berbicara masalah jihad fi sabilillah ini bisa kita bahas dari berbagai sudut pandang ilmu.
ya. Ada kalanya pembahasan jihad ini kita bahas dalam ilmu tafsir atau dalam syarhul hadis atau juga dalam fikih zahir atau juga dalam fikih batin atau yang biasa disebut dengan ilmu akhlak wa tasawuf. Oke, kita mungkin memulai terlebih dahulu dari apa sih sebetulnya jihad itu, baik secara bahasa ataupun definisinya secara syar'i. Al-jihad fil lughah, jihad dalam bahasa itu diambil dari kata-kata jahada, jim, ha, dan dal, yang memiliki arti upaya atau kesungguhan. Makanya salah satu yang harus dilakukan oleh para thalabatul ilm, orang yang menuntut ilmu itu adalah al-mujahadatu, yang artinya adalah kesungguhan, kegigihan, dan upaya yang maksimal. Baik. Kemudian bahasa atau kalimat ini ditarik ke dalam makna istilahi, ke dalam makna untuk menamakan suatu praktek amaliyah ya di dalam Islam, sehingga aktivitas tersebut dinamakan jihad. Maka kita perlu tahu apa definisi jihad itu secara syar'i ya. Artinya apa sih jihad itu dalam definisi fikih ya, dalam definisi fikih. Baik, para ulama mengatakan bahwa jihad dalam definisi fikih ini adalah muqatalatul kuffaril harbiyin wal khuruju wad da'watu ilal wa khuruju wa da'watul kuffari ilal Islam. Jadi yang namanya jihad ya fisabilillah itu satu, muqatalatul kuffaril harbiyin, memerangi kafir harbi. Kemudian juga dikatakan khuruju wa da'watu al-kuffari ilal Islam, atau keluar dan mendakwahkan orang-orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini definisinya secara syar'i. Oke. Nanti akan kita bahas dari definisi ini karena ada penggalan masing-masing dari definisi tersebut. Namun sebelum ke sana, pertanyaannya adalah apakah jihad itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak kapan? Dari sejak kapan jihad itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana sih sebetulnya bentuk atau aplikasi pelaksanaan jihad itu sendiri? Nah, bunda-bunda sekalian, satu hal yang harus kita ketahui bahwa ayat-ayat yang mengandung kalimat jihad, ya, ayat-ayat yang mengandung kalimat jihad ini turun pada dua periode penting dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya itu melalui dua periode utama, ya, satu periode Makkah, yang kedua periode Madinah. Nah, dalam sejarah disebutkan, sebagaimana mungkin bunda-bunda juga sudah pelajari, ada enggak ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di fase Makkah, apakah pernah terjadi angkat senjata? Apakah pernah terjadi peperangan? Apakah pernah terjadi bentrokan fisik, ya, mungkin kita katakan terlebih dahulu seperti itu, antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat
ya, yang memeluk agama Islam dengan orang-orang kafir yang ada di Makkah? Jawabannya jelas. Itu tidak pernah terjadi. Nggak pernah ada tuh sejarah menyebutkan terjadi ghazawat, peperangan antara pasukan kaum muslimin dengan orang-orang kufar Makkah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di periode atau di fase kota Makkah di 13 tahun pertama dalam perjuangan dakwah. Kapan terjadinya peperangan dengan mengangkat senjata? Itu terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, oke. Artinya, kalau begitu, ketika Rasulullah masih di Mekah, nggak ada dong jihad. Justru ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, jihad itu udah ada. Dan perintah jihad itu sudah Allah turunkan. Perintah jihad itu sudah Allah sampaikan. Karena ada beberapa ayat-ayat yang bersifat makkiyah, bunda-bunda pasti pernah pelajari ya. Ada namanya As-Suwar Al-Makkiyah, ada namanya As-Suwar Al-Madaniyah. Suwar itu bentuk plural, bentuk jamak dari surah. Ada surah-surah yang Allah turunkan di Makkah, ada surah-surah yang Allah turunkan di Madinah. Ada yang satu surah itu ayat-ayatnya di-mix. Artinya di-mix itu, oh beberapa ayatnya turun di Makkah, beberapa ayatnya turun di Madinah. Nah, ternyata ditemukan ya sebuah fakta bahwa ada ayat-ayat jihad yang justru Allah turunkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih pada periode Makkah. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan ayat 25, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Janganlah kamu taat kepada orang-orang kafir. Janganlah kamu taat kepada orang-orang kafir. Wajahidhum. Nah, dan jihadilah mereka. Jihad dan kabiro dengan jihad yang sungguh-sungguh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam suratun Nahl. Ya, dalam suratun Nahl Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tsumma inna rabbaka lilladina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurun rahim." Kemudian sesungguhnya Tuhanmu, ya Allah Subhanahu Wa Taala, lilladina hajaru, bagi mereka-mereka yang melakukan hijrah, min ba'di ma futinu, setelah mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tsumma jahadu, kemudian mereka itu melakukan jihad, wasabaru, dan mereka bersabar, inna rabbaka min ba'diha laghafurun rahim. Allah anugerahkan apa? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada mereka, ya. Artinya Allah adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang, dan Allah mendeklar ini sebagai bentuk apresiasi atas amalan-amalan mereka yang telah melakukan jihad, yang sudah bersabar, dan juga sudah menghadapi berbagai macam ujian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, ya, di dalam ayat yang lain, yang mana ini juga masih bersifat atau masih masuk ke dalam kategori makkiyah, ya. Tsumma inna rabbaka lilladina hajaru ini ada yang mengatakan para ulama, ayat tsumma inna rabbaka lilladina hajaru, oh ini kan surahnya Madaniyah, betul. Tapi ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma bahwa meskipun surah ini Madaniyah,
tapi sebagian dari ayatnya itu turunnya di fase Makkah. Karena kita tahu ya, surah dalam Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu turunnya ke alam dunia itu secara random, ngacak, nggak berurutan. Tapi urutan ayat-ayat dan surahnya itu sudah bersifat tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala memang sudah seperti itu urutannya, dimulai dari suratul Fatihah diakhiri dengan suratun Nas. Nah, bunda-bunda sekalian, kalau ditemukan fakta bahwa ayat-ayat tadi berbicara tentang jihad, sedangkan Rasulullah berada di kota Makkah, dan justru fakta sejarah membuktikan tidak ada pertempuran di kota Makkah. Lantas apa dong makna dari jihad tersebut? Ya, kalau memang jihad tersebut kita artikan sebagai al-muqatalah, pertempuran, peperangan, angkat senjata, oh berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjalankan perintah Allah dong. Kenapa? Buktinya ada perintah Allah dalam Al-Quran yang turun di fase Makkah, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala bilang wajahidhum bihi. Kurang jelas apa itu? Perintah dari Allah. Buat yang pernah belajar bahasa Arab pasti paham. Ini adalah fi'lul amr. Ya. Dan kita punya kaidah al-amr ya dulu ala wujub ila madalla dalilu ala khilafi. Ada satu kaidah yang mengatakan bahwa yang namanya fi'il amr itu dalam Al-Quran memiliki arti wajib, kecuali ada dalil-dalil lain yang mengubah dia dari yang porsinya tadinya wajib menjadi sunnahkah atau menjadi mubahkah. Ya. Wala kulli hal, di situ ada perintah jihad di jalan Allah. Tapi kenapa kemudian Rasulullah dalam sejarah kita temukan ya tidak ada satu peristiwa sekecil apapun di situ peristiwa mengangkat senjata. Ya, paham kan bunda-bunda sekalian? Artinya ada ayat tentang jihad turun di kota Makkah, tapi kenapa nggak terjadi peperangan? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan perintah Allah? Nah, ini yang harus kita ketahui. Dari sinilah kemudian bunda-bunda sekalian, jihad itu tidak selamanya memiliki arti al-muqatalah. Tidak selamanya memiliki arti peperangan dan angkat senjata. Itulah kenapa dalam frasa yang Al-Faqir sampaikan tadi di awal, kita sebutkan jihad itu satu muqatalatul kufaril harbiin. Berperang mengangkat senjata melawan kufar harbi. Yang kedua, al-khuruj wa da'wah, ya, atau khuruj wa da'watul musyrikin ilallah. Yang kedua, jihad itu adalah keluar untuk mendakwahkan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya sampai sini kita dapat mengambil poin utamanya bahwa yang namanya jihad itu satu di antara dua. Imma kita berperang melawan kufarul harbi, atau kita mendakwahkan orang-orang musyrik untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu tadi peperangan terjadinya kapan? Di Madinah. Baik. Di Madinah, apakah peperangan tersebut melawan setiap orang-orang? Artinya gini, kenapa kemudian juga kita sebutkan bahwa yang namanya jihad itu adalah khuruj fisabilillah untuk berdakwah kepada orang-orang musyrikin, gak mesti ngangkat senjata. Sedangkan di Madinah, dan juga kenapa tadi kita bilang bahwa yang namanya jihad itu bagian keduanya atau bagian yang pertama dalam urutan kalimat Al-Faqir tadi adalah berperang melawan orang-orang musyrikin, melawan orang-orang kafir harbi. Apakah artinya setelah kita sampai pada fase Madinah kita harus terus-terusan berperang? Ya, karena di Madinah sebagai komunitas Muslim kita sudah punya negara sendiri, katakan. Kita sudah punya apa yang disebut dengan Darul Islam, ya, negara Islam. Nah, apakah berarti setiap hari atau setiap saat kita harus berjihad dengan cara mengangkat senjata? Nah,
Ini juga perlu kita ketahui bahwa dalam sejarah tersebut, ya, peperangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika beliau berdomisili di Madinah atau ketika beliau berada dalam fase Madinah, itu satu, perang melawan orang-orang kafir harbi, ya, yang ini penting, mereka terlebih dahulu menyerang kaum muslimin datang dari Mekah ke kota Madinah. Dihadang oleh Rasulullah sebelum mereka masuk kota Madinah. Apa tujuan dari perang ini? Tujuan dari perang ini bukan semata-mata untuk kemudian menyebarkan agama ini dengan pedang, tapi perang yang semacam ini dilakukan oleh Rasulullah lihimayati baydhatid daulah, untuk menjaga kedaulatan negara, untuk menjaga kehormatan negara. Rasulullah berada di Madinah bersama para sahabat, ya. Kita mulai dulu deh dari sebab terjadinya perang Badar, ya. Sebab terjadinya perang Badar seperti apa? Kan sebab terjadinya perang Badar, kalau nggak salah dulu pertama kali saya masuk ke di kajian Taca ini, kalau nggak salah bahas sejarah tentang perang Badar, kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah itu. Taib. Perang Badar itu gimana terjadinya? Kan Rasulullah sama para sahabat ini hijrah. Karena hijrah itu mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi, maka harta benda mereka tinggalkan di Mekah. Ya, mereka tinggal di rumah mereka tinggal di Mekah lah pokoknya. Walhasil harta benda itu yang mereka tinggal di Mekah dikuasai secara dolim oleh kufar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan lain-lain sebagainya. Nah, sama kufar Quraisy, harta mereka itu dijadiin modal usaha. Dibawa sama Abu Sufyan pergi ke Syam untuk dijadikan barang dagangan. Wah, mereka dong, hak kaum muslimin dong, untuk kemudian mengambil harta benda milik mereka sendiri. Sehingga mereka berencana ketika nanti Abu Sufyan pulang dari Syam, kita cegat. Kita meminta harta kita. Itu hak kita. Nah, berita itu sampai ke telinga Abu Sufyan. Abu Sufyan, ya, ngirim sandi, ngirim email, ngirim pesan, ya, ke grup WhatsApp kufar Quraisy. Misalkan begitu. Hey guys, gue mau dicegat nih di tengah jalan sama Muhammad dan juga teman-temannya. Oh, bisa nggak kirim bantuan? Ini kayak anak muda mau tawuran ya. Ente siapin bala bantuan buat membantu saya. Udah, walhasil yang ada di Mekah pada saat itu, Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lain sebagainya, mereka justru merapikan, menyiapkan pasukan untuk menurut mereka adalah membela Abu Sufyan dan memerangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, tadinya Rasulullah nggak ada ngangkat senjata, nggak, karena Rasulullah bersama para sahabat yang lain hanya ingin mencegah, ya, Abu Sufyan lewat dari jalur Madinah itu untuk mereka sampai ke Mekah, karena Rasulullah dan para sahabat ingin mengambil harta mereka yang memang hak mereka, yang dirampas secara paksa oleh orang-orang Mekah. Dan awal yang melakukan ini adalah kaum Muhajirin. Ansor nggak ikut-ikutan, ya, karena memang ini adalah urusan internal orang-orang Muhajirin. Karena harta yang mau diambil adalah harta Muhajirin. Wah, ternyata apa yang terjadi? Dari Mekah ternyata justru malah ngirim pasukan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negaranya, masyarakatnya, sahabatnya, umatnya. Maka turunlah perintah jihad yang dalam praktek inilah yang disebut muqatalatu al-kuffari al-harbiyin, ya, memerangi para kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Itu dia, mereka yang datang ke negeri kita membawa senjata, memerangi kita, menjajah kita. Karena beberapa kali kalau nggak salah saya sampaikan di Taca juga ya, bahwa kafir itu ada 4 jenis, ada 4 golongan. Satu, kafir harbi, ini orang yang merangin kita dengan senjata. Yang kedua, kafir dhimmi,
yaitu orang-orang kafir yang datang ke negeri kita dengan jaminan dari kita. Bukan, sorry, kafir dhimmi adalah orang-orang yang satu negara dengan kita, ya, tapi mereka mendapat perlindungan dari kita, ya. Non Muslim yang sama-sama WNI, tapi dia non Muslim mendapatkan perlindungan dari negara, ini kafir dhimmi. Seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Madinah dapat perlindungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nggak boleh menyakiti mereka. Man ada dimian faqad adani, barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, maka dia telah menyakiti kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian ada namanya kafir muahad, yaitu orang-orang kafir yang ada di negara mereka, di negeri kufar, namun kita menjalin kerjasama bilateral dengan mereka, ya. Nah ini masuk ke dalam kategori kafir muahad yang kata Nabi, man ada muahad dan lam yasumma raihatal jannah. Orang yang menyakiti kafir muahad, dia nggak bakal nyium baunya surga. Karena mereka juga dengan mereka kita menjaga hubungan baik, ya. Karena mereka juga tidak memerangi kita. Kemudian yang keempat ada namanya kafir musta'man. Siapa itu kafir musta'man? Orang kafir yang datang ke negeri kita, ya, untuk berkunjung, perdagangan dan lain-lain sebagainya, atau dia menjenguk keluarganya di sini di negara kita, yang mana mereka masuk dengan jaminan keselamatan dan keamanan dari kita. Dalilnya firman Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu, ya, hatta yasma'a kalamullah thumma ablighu ma'manah. Kalau ada salah satu dari orang musyrikin, mereka menyewamu, ya, dalam ayat ini digunakan kalimat menyewamu, artinya minta bantuan darimu. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu, bantuin mereka. Hatta yasma'a kalamullah, artinya lindungi mereka, ya, sampai mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya salah satu tujuan kita membuka pintu untuk orang non-muslim datang ke negeri kita, agar mereka tahu tradisi keagamaan kita, agar mereka dengar azan, mereka lihat orang sholat Jumat. Ya, beberapa kali kita dapat kisah ada non-muslim dari negara lain datang ke Indonesia untuk berlibur awalnya, tapi kemudian masuk Islam gara-gara ngelihat orang berangkat sholat Jumat. Makanya wajar kalau bapak-bapak suka bilang, ayo sholat Jumat biar ganteng gitu. Dan ternyata Masya Allah, berkah dari sholat Jumat yang ganteng itu bikin orang masuk Islam. Walhasil, mana. Kemudian jaga mereka sampai mereka ke tempat yang aman. Yang mana tempat yang aman? Ya negaranya dia. Artinya kita menjamin keselamatan mereka selama mereka berada di teritorial negara kita. Ini bunda-bunda sekalian, artinya, ya, yang namanya jihad itu satu tadi, kita memerangi kafir harbi. Nah inilah yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih, ya. Yang dimaksud jihad dengan mengangkat senjata, dengan qital, itu kalau lawan kita adalah kafir harbi. Sedangkan jihad yang kedua itu tidak dengan mengangkat senjata, tapi dengan berdakwah, ya, menyampaikan agama kita, menyampaikan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di luar dari yang golongan harbi tadi. Harbi itu kan artinya yang memerang, yang berperang. Kafir harbi, orang kafir yang angkat senjata, yang berperang, ya, yang memerangi kita, itu disebut kafir harbi. Nah, selain daripada kafir harbi, bentuk jihad itu adalah dengan berdakwah dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah baik dalam fase beliau di Makkah ataupun dalam fase beliau di Madinah, manakala Rasulullah tidak mendapatkan ancaman senjata. Ketika di Madinah ada ancaman senjata, ada ancaman pasukan, maka Rasulullah berlakukan jihad dengan mengangkat senjata.
Tapi kalau nggak ada ancaman senjata, maka Rasulullah dan para sahabat pun tetap berjihad. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan surat, mengirimkan utusan ke Raja Romawi, ke Mukaukis yang ada di Mesir, ke Raja Persia Rustum, ke Raja Habasyah Najasyi. Rasulullah kirim utusan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kirim surat kepada mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini semua terjadi di fase Madinah. Rasulullah nggak pernah ngirim utusan ketika beliau di Makkah untuk ngirim surat kepada raja-raja tersebut. Tapi apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ngirim utusan ke Raja Romawi, Rasulullah langsung kirim dengan pasukan dan bala tentara, bawa senjata apa segala macam, nyampe di sana langsung serang, ya, langsung berperang? Apakah Rasulullah ketika ngirim utusan ke Persia, Rasulullah kirim utusan dengan bala tentara dan langsung menjajah ke sana, langsung membunuh dengan menyerang dan membabi buta dan lain-lain sebagainya? Enggak. Rasulullah kirim satu sahabat didampingi dengan sahabat yang lain berangkat ke sana bawa surat baginda Nabi, isinya assalamualaikum, isinya adalah bismillahirrahmanirrahim, aslim taslam yu'tikallahul ajra marratain, ya, masuklah kamu ke dalam agama Islam maka kamu akan selamat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu 2 pahala. Satu pahala berkhidmat kepada umat lewat kerajaanmu, ya, yang kedua pahala kamu masuk ke dalam agama Islam. Artinya dalam fase di mana Rasulullah di Madinah, Rasulullah berjihad dengan 2 tadi. Satu, mengangkat senjata ketika didatangi kepada Rasulullah itu orang-orang kafir, harbi. Yang kedua adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna jihad yang sesungguhnya, bunda-bunda sekalian, nanti tinggal diterapkan dalam praktek kita saat ini dalam jihad. Tentunya nanti akan dibahas dalam fikih skala hukumnya seperti apa. Walhasil ringkasannya kayak begini, ya, ringkasannya kayak begini. Jihad di jalan Allah, ya, atau jihad untuk saat ini dalam fikih itu disebut, kalau orang-orang kafir harbi datang ke negeri kita, maka hukumnya bagi kita adalah fardu ain. Bagi penduduk negeri tersebut, hukumnya setiap individu wajib untuk juga mengangkat senjata. Tapi kalau ini adanya di negeri yang memiliki jarak qasar dari kita, maka kita tidak fardu ain. Fardu ain yang ada di negeri tersebut, tapi kita cukup hanya fardu kifayah. Ada utusan yang memiliki keahlian untuk berperang ke sana, maka mereka lah yang berangkat jihad ke sana, seperti yang terjadi saat ini terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya. Kemudian bagi mereka hukumnya fardu ain, setiap individu wajib berjihad, sedangkan kita yang ada di sini hukumnya adalah fardu kifayah. Saya kira ini sebagai prolog tentang masalah jihad, ya, bunda-bunda sekalian. Boleh kita lanjutkan dengan diskusi dan pertanyaan. Tapi saya sebelumnya mohon izin sebentar, ya. Ini agak sedikit ada ada trouble di perut gara-gara makan pedas semalam. Mohon maaf, saya minta izin dulu sebentar, ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ridho. Kita bersabar sebentar ya bunda-bunda, ya. Mungkin sambil menunggu beliau bisa disiapkan pertanyaan sehingga nanti saat beliau bergabung kembali kepada kita bisa langsung berinteraksi melalui tanya jawab. Sedikit kami ulas sambil menunggu beliau bahwa apa yang telah disampaikan, jihad itu secara bahasa berarti bersungguh-sungguh. Dan secara syar'i ada dua pengertian. Yang pertama memerangi kafir harbi. Yang kedua, kita keluar mendakwahkan kepada orang-orang musyrik untuk beriman kepada Allah. Dan sejak kapan Allah memerintahkan jihad kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Itu ada 2 fase di saat periode penting dalam dakwah Nabi, yaitu pada saat berada di Mekah
dan berada di Madinah. Pada saat periode di Mekah, apakah maknanya jihad tersebut? Saat di Mekah, jihad itu tidak selamanya berarti mengangkat senjata atau berperang. Karena saat baginda Nabi masih berada di Mekah, tidak ada peperangan yang beliau ikuti. Namun saat berada di Mekah, beliau jihad dengan mendakwahkan untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak kaum kafir Quraisy beriman kepada Allah. Dan pada saat fase di Madinah, jihad yang dilakukan oleh baginda Rasulullah adalah berperang kepada kaum yang menyerang terlebih dahulu kaum muslimin. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah untuk menjaga kedaulatan negara. Karena kita sama-sama tahu saat baginda memasuki kota Madinah, semakin banyak pengikut yang beriman kepada Islam dan terbentuklah sebuah negara berdaulat di Madinah. Dan perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin semata-mata untuk menjaga kedaulatan negara. Lalu bagaimana praktek jihad kita pada saat ini? Ya, itu mungkin bisa nanti kita tanyakan juga kepada Ustadz. Terlebih lagi kita sebagai perempuan tentu juga ingin mendapatkan pahala jihad ya, bunda-bunda ya. Nah, sepertinya bunda-bunda semua juga pingin nih. Gimana Ustadz? Walaupun kami perempuan, kami bisa mendapatkan pahala seperti jihadnya laki-laki. Dan jangan lupa juga bunda-bunda bahwa kehadiran kita di sini menuntut ilmu, berada dalam kajian Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Ustadz Ridho, itu juga salah satu jihad. Ya, menuntut ilmu itu adalah salah satu jihad. Apalagi bila kita menuntut ilmunya sesuai dengan arti jahada itu sendiri. Kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu bersama-sama teman-teman komunitas Taca Muslimah Indonesia. Di sini sudah ada Bunda Amelia ya. Nanti mungkin bisa langsung bertanya ke Ustadz dan juga ada Ustazah Ira. Nah, pertanyaan Ustazah Ira ini juga seperti yang saya sampaikan, bagaimana strategi jihad seorang muslimah di era digital. Kemudian selamat bergabung kembali Ustadz Ridho. Terima kasih Bunda Kartika. Aduh, mohon maaf ini. Kalau ada panggilan alam sulit untuk diajak kompromi memang. Iya Ustadz. Itu takdir yang tidak bisa dielakkan ya Ustadz ya. Betul. Baik, mau diizin Ustadz, apakah kajian kita sudah komplit atau Ustadz masih mau menyampaikan kajian? Karena di sini ada dua bunda yang sudah siap-siap untuk bertanya. Mohon izin Ustadz. Oke, sudah komplit ya. Karena kalau untuk penjelasan makna hadisnya nanti kita akan jelaskan pada saat kita sudah sampai di bab tersebut. Jadi untuk masalah jihad ini saya rasa materinya kita cukupkan sampai di situ untuk pembahasannya. Kita buka ruang diskusi aja. Baik, di kolom chat sudah ada dua orang Ustadz. Apa mungkin Bunda Ibu Ira atau Bunda Amelia, monggo silahkan mau menyampaikan secara langsung. Mungkin Ustazah Ira dulu yang duluan ngechat. Tafadol Ustazah. Ya baik, terima kasih Bunda Kartika. Aduh, jadi sungkan ini langganan bertanya. Maaf ya Ustadz. Alhamdulillah rezeki dapat ilmu tentang jihad. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana sih strategis jihad seorang muslimah di era digital ini Ustadz? Terus yang kedua, adakah pengertian jihad kecil dan jihad besar gitu Ustadz? Saya kira kalau jihad itu semuanya sama-sama beratnya Ustadz. Kalau menurut saya. Kalau
kecil itu kayaknya bukan jihad menurut saya ya. Itu gimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Oke, sampun. Terima kasih Ustadz. Ahsan, barakallahu fiik. Oke, untuk pertanyaan, saya mulai dari pertanyaan yang kedua dulu ya. Ada nggak klasifikasi jihad antara jihad kecil atau jihad besar? Nah, ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika setelah pulang dari perang Badar ya. Rasulullah bilang sama para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita udah pulang dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Loh, apa itu jihad kecil, apa itu jihad besar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kayak gitu karena Rasulullah menganggap jihad atau mengajarkan kepada kita jihad dengan mengangkat senjata ini hitungannya jihad yang kecil. Jihad yang berat itu apa? Yang jihad yang akbar itu, yaitu adalah memerangi hawa nafsu. Kenapa jihad akbar itu disebut jihad? Kenapa memerangi hawa nafsu itu disebut jihad akbar, sedangkan berperang dengan mengangkat senjata malah justru dibilang jihad asghar? Karena gini, sesuatu yang musuh yang paling utama dalam hidup kita ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Bahkan untuk melaksanakan jihad mengangkat senjata itu bisa jadi kita malas untuk melakukannya karena hawa nafsu kita tidak menerima untuk melakukan itu. Ya, ini ada jihad, yaitu mengangkat senjata melawan kafir harbi. Baik, kafir harbi tersebut datang ke negeri kita membawa senjata, menjajah kita dan lain-lain sebagainya, mengancam kedaulatan negara kita dengan senjata. Lalu kita nggak mau untuk melawan mereka, apa sebabnya? Itu biasanya sebabnya karena hawa nafsu kita, ya, yang kemudian menuntun kita untuk saya nggak mau berperang melawan mereka. Dalam hal ini kita buktikan dalam sejarah betapa banyak pengkhianat dari negeri ini yang kemudian mereka membersamai penjajah, bareng Belanda, bareng sama Jepang, jadi jadi budak mereka dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Yaitu karena hawa nafsu mereka lah kemudian yang membuat mereka tercegah untuk melaksanakan jihad, ya, melaksanakan jihad dengan cara mengangkat senjata tersebut. Pun demikian, dalam prakteknya hawa nafsu ini menjadi musuh terbesar dalam diri kita. Bahkan apa yang terjadi di perang Uhud? Pertanyaan ini untuk bunda-bunda sekalian. Kita kan semua tahu ya kan bahwa perang Uhud itu kaum muslimin secara zahir dikasih kalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengalami kekalahan. Walaupun kekalahan itu adalah sebuah pelajaran dari Allah untuk kaum muslimin. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka kalah? Kalau mereka kalah disebabkan oleh kurangnya alutsista, loh, di Badar lebih parah lagi. Alutsistanya dalam sejarah di perang Badar itu cuma berapa sahabat yang megang pedang. Orang mereka nggak ada niat perang kok. Mereka mau berangkat keluar kota Madinah untuk mencegah Abu Sufyan itu karena mereka mengambil harta mereka. Nggak ada yang bawa senjata. Senjata itu baru kemudian dikirim dari Madinah beberapa orang dan itu pun nggak nyampe 20 orang bawa pedang. Nah, kenapa di perang Uhud yang memang sudah dipersiapkan sejak awal karena datang informasi dari Mekah kalau mereka mau balas dendam atas kekalahan mereka di Badar. Artinya kaum muslimin sudah siap dengan persenjataan yang lebih lengkap, dengan persenjataan yang lengkap, dengan persiapan yang matang, kok malah kalah. Apa yang bikin mereka kalah? Hawa nafsu mereka yang menyelisihi perintah Nabi. Kata Nabi, jangan turun dari bukit, ya, jangan turun ke lembah, apapun yang terjadi. Tapi begitu mereka di bukit, ngelihat di lembah harta rampasan berserakan, dan kaum musyrikin terlihat lari tunggang langgang, muncul hawa nafsu dalam hati salah satu dari mereka. Kesempatan ini. Kita ambil tuh di bawah rampasan perang tuh. Orangnya nggak pada ada. Rampasannya banyak. Kita udah di ambang kemenangan. Ayo kita ambil.
lumayan pulang ini kita bisa bawa harta rampasan perang banyak kan, lumayan bisa buat top up Shopee istri-istri kita, kurang lebih gitulah. Ya artinya ada hawa nafsu yang menggoda mereka untuk menyelisihi perintah Nabi. Akhirnya mereka turun. Begitu turun, mereka membungkus semua harta rampasan tersebut. Ternyata saat itu Sayyidina Khalid bin Walid masih di pasukan kaum musyrikin. Muncul dari atas dengan pasukan panah. Kalah. Kenapa kalah? Itu tadi. Hawa nafsu yang gagal diperangi. Andaikan mereka tidak tergoda dengan harta rampasan yang ada di lembah tersebut dan mau taat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak akan kalah dalam peperangan yang kecil tersebut karena sudah lebih dulu menang dalam peperangan yang besar. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Ustaz Dahira, bagaimana strategi jihad seorang muslimah di era digital? Muslimah yang mau berjihad di era digital seperti sekarang ini, ada batasan minimal untuk berjihad. Apa batasan minimalnya? Artinya batasan minimal ini batasan di mana setiap individu dari muslimah harus melakukan ini. Nggak boleh nggak melakukannya. Ya. Karena jihad itu hukumnya fardu ain. Ya. Hukumnya fardu ain tergantung nanti dari konteks yang udah kita jelasin ya. Kalau nanti kayak ada kafir harbi ya berarti dengan ngangkat senjata, nggak ada kafir harbi ya berarti jihad bukan dengan senjata. Ya, seperti jihad dengan pengetahuan, jihad dengan tulisan, jihad dengan konten dan lain-lain sebagainya. Nah, standar minimal bagi seorang muslim dan juga muslimah, ini bukan muslimah aja, muslimah untuk saat ini di era digital adalah standar minimalnya dengan tidak terpengaruh konten negatif yang mereka berikan kepada kita dan tidak mengkonsumsinya. Itu the standar paling minimal. Kenapa? Karena semakin kita mengikuti apa yang mereka tampilkan dan mereka tayangkan, itu semakin menguntungkan mereka seminimal-minimalnya secara algoritma. Ya, misal gini, orang kafir bikin tayangan kemaksiatan. Right? Semakin banyak yang nonton, kalau bahasa anak digitalnya itu kan semakin FYP. Semakin FYP, maka akan semakin trending. Semakin trending, maka akan semakin menyebar di setiap gadget orang sebagai algoritma yang penyebaran semakin masif. Belum lagi kalau misalkan hal itu dimonetize, maka akan menjadi keuntungan buat mereka. Satu itu. Yang kedua, menjadi apa? Yang kedua, menjadi musibah buat rumah kita, buat keluarga kita, buat individu kita. Apa manfaatnya kita nonton tayangan-tayangan seperti itu? Yang kedua, ada nggak batasan maksimalnya? Nggak ada. Isilah medsos kita, isilah ruang digital kita dengan yang seperti sekarang bunda-bunda lakukan. Kita diberikan manfaat. Ada orang Masya Allah, dia bikin nama aplikasi Zoom Meeting. Ya, meeting itu kan tempat bertemu yang kalau dalam dunia kerja biasanya dipakai istilah tersebut buat rapat. Karena dulu aplikasi ini keluar di zaman COVID ya, karena orang pada WFH ya kan, work from home. Pokoknya begitulah, kerja dari rumah. Sehingga gimana cara mereka mudah untuk rapat, untuk urusan kerja mereka? Ya pakailah aplikasi ini. Oh subhanallah. Ya, apakah aplikasi ini buat rapat aja? Ternyata enggak, aplikasi ini bisa bermanfaat untuk menggabungkan, untuk menjalin tali silaturahim. Ada yang dari Malang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Anyer, ada yang dari mana-mana. Dalam satu ruang digital kita menjalin tali silaturahim, kita ngaji, kita jihad di sini. Artinya memaksimalkan setiap ruang digital, aplikasi digital untuk menyebarkan kebaikan. Ada nggak batasan maksimalnya? Untuk menyebarkan kebaikan nggak ada batasan maksimalnya. Terus ya kita semakin kita harus selalu berjuang. Nggak ada batasan maksimalnya.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berjihad di jalanku, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami, kata Allah. Artinya jahadu fina ini nggak ada batasan maksimalnya. Terus di mana di situ ada ruang kita untuk berjihad lewat ilmu, lewat menyebarkan kata-kata motivasi kebaikan dan tidak menyebarkan hoax. Ada orang ngirim berita, saya nggak yakin dengan kebenarannya, atau saya yakin berita ini benar tapi nggak ada manfaatnya, udah saya nggak kerjain itu. Itu udah masuk ke dalam jihad yang luar biasa, ya. Jadi bunda-bunda Taca dan juga yang tergabung dalam keluarga besar Taca, baik itu anak-anak bunda, ya, jangan dibiarkan mereka terpengaruh dalam ruang digital sehingga mereka mengikuti atau bahkan ikut dalam melakukan konten-konten yang tidak baik, ya. Udah nggak perlu bagi seorang muslimah yang tergabung dalam Taca, nggak layak bagi muslimah tergabung dalam komunitas Taca terus dia masih main Facebook Pro ya, atau joget-joget TikTok. Hada mayalik, ini nggak layak, ya. Ataupun anak-anaknya juga sama, ya, kita bilangin anak-anak kita ngapain joget-joget di TikTok. Punya aplikasi TikTok boleh aja, fadol, nggak jadi masalah. Aplikasi itu sama kayak pisau, kalau dipakai buat motong daging untuk dihidangkan dalam jamuan, ya, dalam pengajian, jadi pahala. Tapi kalau tuh pisau dipakai buat nusuk orang, jadi dosa. Hakada. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang Baik. kedua, langsung saya baca aja ya dari Bunda Amelia. Baik, Ustaz. Bagaimana dengan golongan kafir harbi yang tidak mengangkat senjata karena mereka juga bisa main halus dengan cara mempengaruhi anak-anak muda, orang dewasa yang labil, misalkan melalui merchandise, medsos, dan mode atau merek baju sekalipun belum bisa dibuktikan dengan dukungan data. Oke Bunda, yang namanya kafir harbi itu yang mengangkat senjata. Yang tidak mengangkat senjata itu tidak disebut kafir harbi. Ya, tidak disebut kafir harbi. Dan kita juga nggak boleh untuk kemudian memerangi mereka dengan senjata. Loh, tapi ini kan mereka bertujuan menghancurkan Islam. Nah, kita kasih contohnya di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada orang yang ingin ngancurin Islam tanpa ngangkat senjata. Siapa mereka? Contohnya mereka adalah musyrikin yang ada di Madinah. Musyrikin yang ada di Madinah bikin masjid. Masjid mereka bikin. Masjid Biror namanya. Tujuannya apa? Irsadan liman haraballaha wa rasulah. Ya, tujuannya untuk mempersiapkan, ya, bagi orang lain yang berperang melawan Rasulullah, mereka yang ikut bantu dan mata-matai. Mereka nggak ngangkat senjata. Tapi apakah Rasulullah memerangi mereka? Apakah Rasulullah memberantas mereka dengan pedang? Enggak. Rasulullah biarkan mereka hidup. Rasulullah biarkan mereka hidup. Bahkan Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dalam perang Hawazin kalau nggak salah ini terjadi, ketika beliau berperang terus duel satu lawan satu, musuhnya terpojok. Begitu musuhnya terpojok, Sayyidina Usamah bin Zaid pedangnya nih udah nyampe di leher musuh. Kemudian musuh tersebut bilang, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini kalau bunda-bunda saya tanya, kira-kira itu orang ngucapin syahadat tujuannya apa? Tujuannya mau selamat dari pedang atau benar-benar mau masuk Islam? Saya yakin jawaban kita sepakat. Ini tujuannya orang hanya sekedar pengen selamat dari pedangnya Sayyidina Usamah. Dan Sayyidina Usamah juga berpemikiran demikian. Ini orang ngucapin kalimat syahadat bukan pengen masuk Islam nih, pasti pengen selamat doang ini dari pedang saya. Ditebas palanya Sayyidina Usamah. Nyampe berita ini ke Nabi SAW. Nabi murka, Nabi marah. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Usamah bin Zaid, afala syaqaqta ala qalbi? Kamu kenapa terus bunuh dia? Ya Rasulullah, dia ngucapin itu karena pengen selamat doang, bukan karena pengen masuk Islam. Rasulullah bilang, emang ente pernah ngebuka isi hatinya? Ente tahu isi hatinya dia kayak gitu? Nah, artinya apa? Bahkan orang yang ngangkat senjata nih, ngangkat senjata, perang, terpojok, dia ngucapin asyhadu alla ilaha illallah, nggak boleh untuk diperangi, nggak boleh untuk dibunuh, nggak boleh senjata menebas lehernya, nggak boleh kita menghilangkan nyawa.
Apalagi kalau mereka berperang melawan kita dengan secara halus. Kita nggak bisa sebut mereka sebagai kafir harbi karena alasan dalil-dalil tadi. Tapi apakah kita tinggal diam? Nah, ini baru pertanyaan baru. Kalau mereka memerangi kita dengan cara yang seperti itu, maka di sini tetap berlaku makna jihad, tapi bukan dengan muqatalah. Bukan jihad dengan mengangkat senjata. Tapi jihadnya tetap berlaku. Cuman uslubnya yang berbeda. Caranya yang berbeda. Teknisnya yang berbeda. Dengan apa kita jihad melawan mereka pada saat ini? Jihad melawan mereka pada saat ini seminimal-minimalnya dengan tidak mengikuti apa yang menjadi mode dan trendsetter bagi mereka. Ya, mereka bikin kebiasaan tahun baru dengan cara masang petasan, dardor, hiburan panggung rakyat, kolwat antara laki-laki dan perempuan bercampur. Saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Di situ rawan ada orang melakukan kemaksiatan yang menjadi khitah iblis. Tapi boleh nggak kita ngerayain tahun baru Masehi dengan misalkan kita baca Al-Quran, ya? Dalam artian kita merayakan itu artinya ini sebagai peringatan bagi kita, ya. Bukan berarti kita berkeyakinan terhadap tahun tersebut dengan keyakinan i'tiqadi, dengan keyakinan akidah yang membuat kita keluar dari Islam karena itu adalah tahun yang digunakan oleh orang-orang Nasrani, ya. Artinya malam tahun baru daripada anak-anak saya keluar keluyuran dan lain-lain sebagainya, nggak guna, nggak manfaat, bahkan cenderung jadi maksiat. Saya mau kumpulin keluarga saya, yuk malam tahun baru kita selamatan, kita tasyakuran, sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah udah dikasih umur, dikasih rizki, dikasih sehat, dikasih afiat. Yuk sini kita ngaji bareng-bareng, kita khutmul Quran masing-masing baca 2 juz. Terus habis itu nanti kita makan bareng-bareng. Habis makan bareng-bareng tidur, bangun tidur kita tahajud. Boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Tapi kalau kita kemudian ikut dalam kegiatan tersebut, ikut dalam tren mereka dan lain-lain sebagainya, nah ini yang nggak boleh. Ini yang harus kita lawan. Batasan minimalnya adalah dengan tidak mengikuti ajaran-ajaran mereka. Nah, kemudian perjuangan melawan orang-orang yang memerangi umat Islam dengan cara yang seperti itu adalah dengan kita juga melawan mereka. Seperti misalkan orang-orang kafir ada di antara mereka kan yang kita sebut dengan kaum orientalis, ya. Mereka mempelajari Islam lalu mencari kelemahan apa yang mereka anggap sebagai sebuah kelemahan dalam ajaran Islam, ya kita bantah, ya, dengan pena kita bantah dengan muhadharah kita bantah dengan kajian kita, ya. Misalkan mereka ngatain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang hypersex, wala'iyadzubillah, ya. Karena mereka baca dalam sejarah Rasulullah itu istrinya lebih dari 1 dan lain-lain sebagainya. Oh, kita bantah. Itu cara kita jihad. Apakah kemudian kita harus marah dengan cara dan mengekspresikan kemarahan kita dengan membunuh mereka? Seperti yang misalkan kita marah dengan orang yang bikin kartun baginda Nabi. Enggak boleh kita membunuh mereka. Ya. Walaupun mereka sudah sebegitunya menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi mereka melakukan hal itu karena mereka berangkat dari tidak iman dan nggak tahu hakikat Rasulullah itu kayak apa. Mungkin yang sampai kepada mereka hanya doktrin Rasulullah itu, ya, didoktrin di dalam benak mereka Rasulullah itu istrinya banyak, kemudian artinya memanfaatkan posisi dan statusnya sebagai pemuka agama untuk mendapatkan keuntungan duniawi dan lain-lain sebagainya. Sehingga muncul di benak mereka Rasulullah itu sosok yang menakutkan, yang menjijikkan, yang bengis dan lain-lain sebagainya. Maka perlu kita jelasin ke orang tersebut karena dia nggak tahu hakikat Rasulullah itu seperti apa. Seperti yang dilakukan oleh guru kami, ya, Sayyidil Habib Al-Jufri, ketika muncul tuh rame-rame kartun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau langsung datengin orang tersebut di Eropa pada saat kunjungan beliau dakwah ke Belanda. Dijumpai, ya, disampaikan kepada orang tersebut bahwa Rasulullah itu begini. Habib Ali nyampainya apakah dengan marah-marah dan wajah bengis dan lain-lain sebagainya? Sampai dengan senyum, merefleksikan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sehingga, oh iya, ini pengikutnya aja sebegini indah akhlaknya. Gimana yang diikutin ya, begitu. Jadi itulah cara kita
berperang melawan orang-orang kafir saat ini. Yang pasti orang kafir yang tidak mengangkat senjata nggak boleh kita sebut sebagai kafir harbi. Tapi kalau mereka memerangi kita dengan cara lain dari mengangkat pedang, maka kita juga harus lawan, ya, dengan cara juga tidak mengangkat pedang. Begitu Bunda Amel. Kemudian selanjutnya Baik. dari Bunda Sri Sumarwati, Mohon ya, izin Ustadz. ini lebih. Ini ada yang angkat tangan Ustadz. Mungkin kita dahulukan dulu yang angkat tangan. Mohon Oh izin gitu. Ustadz. Bunda Evi. Oke. Oke. Silakan Bunda Evi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bunda. Ya, mohon izin bertanya Ustadz. Ini Marhaba. saya mau tanya. Saya ini posisinya punya tante Ustadz. Nah, tante saya ini dalam kondisi sakit. Beliaunya ini seringkali berkeluh kesah dan marah atas kondisi yang terjadi gitu. Menyampaikan kenapa saya itu kok sakit, kenapa saya itu nggak bisa sehat seperti orang lain, seperti itu. Dan saat saya menjenguk, saya sudah menyampaikan bahwa kondisi ini sudah atas izin Allah, seperti itu Ustadz, bahwa kalau sakit yang menyembuhkan juga Allah gitu. Sudah saya sampaikan banyak, namun beliaunya itu marah, malah tidak terima, terus menganggap saya belum pernah merasakan yang dirasakan beliau, seperti itu. Nah, saya punya keinginan untuk membuka hati beliau gitu loh Ustadz. Tapi dengan keterbatasan saya, apakah itu juga termasuk jihad menyampaikan hal kebaikan? Dan kalau beliaunya tidak berkenan untuk kami nasihati, saran Ustadz seperti apa ke depannya gitu. Terus pertanyaan yang kedua Ustadz, untuk saya ingin juga hasil dari kajian-kajian yang sudah saya dapatkan ini ingin dijadikan sebuah konten di media sosial. Namun saya takut kalau ada kesalahan dalam penyampaian karena saya bukan ahlinya, seperti itu Ustadz. Mohon saran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk tantenya Ibu Bunda Eving, ya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karuniakan sehat wal afiat ala hadhihi niyah biniyati syifail ajil wa lutfi syamil hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Bunda. Pertama saya ingin sampaikan, ya. Hidayah itu ada dua. Ada hidayatul iman, ada hidayatus sabat. Ada hidayah yang kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, dia jadi beriman kepada Allah. Ini hidayah dari orang yang tadinya nggak beriman jadi iman. Ada hidayatus sabat. Apa itu hidayatus sabat? Yaitu hidayah keteguhan dalam iman. Nah, yang diperlukan oleh tantenya Bunda Eving ini adalah hidayatus sabat. Hidayah dari Allah untuk dia teguh dalam imannya, meridhoi setiap ketentuan Allah. Karena di antara iman itu adalah di antara rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Maka yang diperlukan oleh tantenya Bunda Eving ini adalah hidayah sabatil iman, hidayah keteguhan dalam iman. Taib, hidayah ini siapa yang punya? Hak prerogatif siapa? Hak prerogatif Allah. Ya. Bukan ranah kita sebagai manusia untuk membuka pintu hati seseorang. Tugas kita hanya sekedar menginformasikan, hanya sekedar menyampaikan. Inna alaika illal balagh. Bahkan Allah bilang kepada kekasihnya sendiri, wahai kekasihku, tugasmu hanya menyampaikan. Nah, kita nggak bakal bisa ngebuka hati seseorang. Kita nggak bakal bisa membolak-balikan hati seseorang. Ya, kalaupun ada orang yang mendapatkan hidayah, baik itu hidayatul iman atau hidayah sabatil iman, hidayah keteguhan iman, itu karena kita nasehatin dia, itu bukan karena nasihat kita.
Tapi karena Allah lah kemudian menggerakkan hatinya untuk mau nerima nasihat kita. Maka dalam kasus ini, kalau Bunda sudah ngasih dia nasihat, udah cukup tugasnya. Selebihnya tinggal Allah yang menggerakkan hatinya. Ya, artinya selesai tugas apa? Tugas menyampaikan. Tapi masih boleh nggak untuk punya tugas yang untuk melanjutkan tugas itu agar dia tidak terus-terusan berada dalam lingkaran keburukan karena meronta terhadap takdir Allah. Masih ada nggak something yang bisa saya lakukan gitu agar tante saya ini nggak terus-terusan kayak gitu? Oh ada. Apa itu? Doa. Ya. Jadi kalau kita nasehatin udah, banyakin doa. Nah, mohon maaf, banyak dai zaman sekarang. Artinya dai itu orang yang artinya gini, banyak orang yang ngajak orang untuk baik, dakwah segala macam, bahkan orang yang berdakwah menjadi penceramah itu cenderung hanya sekedar mengajak tapi lupa untuk mendoakan. Itulah yang kemudian ya umat banyak nggak berubah, ya karena kita cuma ngajak doang, ngedoainnya enggak. Gitu. Sedangkan tugas dalam dakwah itu bukan cuma ngajak loh. Tugas dalam dakwah itu juga harus ada yang mendoakan. Ya. Contoh Nabi Musa dakwah sendiri, kan berdua sama Nabi Harun. Siapa yang bagian mengedukasi dan menyampaikan orasi dakwah? Nabi Harun. Karena Nabi Musa mau ngomong tuh cadel. Ya. Makanya Nabi Musa bilang wa akhi Harun huwa afsahu minni lisan. Untuk bagian nasehatin biar Harun deh tugasnya. Karena dia ngomongnya lebih jelas, ya. Apakah Nabi Musa tinggal diam? Enggak, ngedoain. Makanya dulu kami ketika di Hadramaut di Tarim itu kalau ada tugas dakwah ke pelosok-pelosok daerah, ke kampung, ke pegunungan itu biasanya kita keluar dakwah itu hari Kamis sore. Nah, kan kita bagi tugas nih, misalkan kita ada 12 orang. 12 orang ini ya dalam satu kampung atau dalam satu distrik. Nah, kita cari 6 masjid. Ya, satu masjid berangkat 2 orang. Antara maghrib sampai isya. Maghrib ada yang ceramah, isya ada yang ceramah. Di mana di situ satu orang ceramah, yang satu harus fokus bukan ngedengerin ceramah sahabat kita untuk kita koreksi. Enggak. Tapi untuk apa ya? Fokus mendoakan. Fokus berdoa. Misalkan saya sama teman, lempengan jadwal teman saya tausiah atau ngajar, maka saya ini harus banyakin wirid, banyakin zikir, minta kepada Allah, ya Allah tolong saya dan teman saya dalam dakwah ini, jadikan dakwah kita ini ada asar, ada manfaat, jadikan orang ini dapat hidayah, jadikan orang ini dapat manfaat dari dakwah ini. Terus kita mujahadah, kita doa, kita munajat, kita baca sholawat, ya, minta kepada Allah dan Rasulnya untuk supaya dakwah kita ini membekas di hati umat. Nah, misalkan jadwal sahabat saya tadi ceramah atau ngisi kajian maghrib, saya yang berdoa. Jadwal saya habis sholat isya ngasih tausiah 5 menit atau 7 menit, ya. Nah, kalau bahasa kitanya kultum, kuliah terserah antum, ya, kuliah 7 menit. Nah, udah tuh, saya bagian ngomong 7 menit. Nah, sahabat saya gantian, dia yang berzikir. Kalau dalam kita berangkat berdua, satu, aduh saya nggak ahli dalam ngomong nih, udah ente bagian baca doa aja, saya yang bagian tausiahnya atau bagian ngisi materinya, itu gitu. Nah ini sekarang udah jarang yang kayak gini. Biasanya orang berangkat ceramah ya udah ceramah aja, ya, ngasih tausiah, lupa untuk kemudian mendoakan jamaah, mendoakan masyarakat, mendoakan umat. Begitu. Nah, jadi kalau kita sudah nyampein, udah nasehatin, tugas kita selesai. Tapi ada tugas yang nggak akan pernah selesai. Apa itu? Mendoakan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait hasil pengajian ingin dijadikan sebagai sebuah konten. Gini, kalau misalkan Bunda sudah betul-betul memverifikasi bahwa oh ini yang saya ringkas emang betul-betul seperti ini nih yang saya dapetin, ya, maka silahkan di-share tanpa mengklaim bahwa itu adalah sebuah kebenaran mutlak, ya. Artinya gini, kenapa saya bilang demikian?
Karena bisa jadi ilmu yang kita dapetin itu adalah pendapat salah satu ulama. Pendapat salah satu ulama. Misalkan gini, ya, kita ambil contoh, misalkan, gimana sih cara, nih Bunda misalkan bikin konten gini, gimana sih cara baca Fatihah yang benar? Nah, Bunda contohin dah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu yang paling benar kayak gitu tuh ya, mimnya dipanjangin. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada kiroat yang mimnya dibaca pendek. Mengklaim mim yang dibaca panjang itu sebagai sebuah kebenaran satu-satunya, itu keliru. Kenapa? Karena ada riwayat, ada kiroat yang mimnya dibaca pendek. Maliki Yaumiddin gitu. Jadi dalam nge-share konten kita, hasil dari ilmu yang kita dapetin, jangan kita merasa bahwa itu adalah kebenaran yang absolut. Yang kedua, saran saya, kalau ada di sekitar rumah Bunda, ustadzah atau kiai atau ulama yang memiliki kredibilitas ilmu yang mumpuni, ya sebelum naik di up, disampaikan dulu ke beliau, mohon koreksiannya untuk kemudian saya naikkan ke media sosial. Dan jangan pernah menutup diri untuk menerima kritik dan saran. Wallahu a'lam. Baik Ustadz Ridho, semoga Bunda Eving jawabannya bisa dimengerti ya, diterima. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Izin Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir yang di chat itu sebagai pertanyaan terakhir saja Ustadz, mengingat waktu kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang jihad itu. Jihad mungkin maksudnya, jihad seorang ibu atau istri di mana zaman now ibu hamil saat akan melahirkan, banyak yang memilih dengan lahiran sesar, operasi dengan memilih tanggal lahir request, hari dan tanggal lahir. Padahal dokter menyatakan bisa lahir normal. Sedangkan masalah lahir, jodoh, mati, rezeki adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan dalam Islam atau jihad yang tergolong? Bagaimana hal yang demikian? Taib. Jihadnya ibu-ibu ini paling gampang. Dulu ada sahabiyah. Ini mungkin komunitas pacak di zaman Nabi lah. Ya, peguyuban ibu-ibu dari kalangan sahabat, ngumpul mereka, tapi ngumpulnya nggak ngerumpi, ngumpulnya nggak ngegosip, ngumpulnya nggak gabut, ya. Mereka kumpul, kita datangin Nabi Muhammad, kita datang ke Rasulullah. Waktu itu dipimpin oleh siapa lupa saya, ya, sahabiah ini. Datang mereka rame-rame Bunda ke rumah Rasulullah. Mereka protes, ya Rasulullah, enak banget sih jadi laki-laki bisa berjamaah di masjid, bisa jihad di jalan Allah, bla 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 bla. Kita dapat apa? Cuman sumur, dapur, kasur, dapur, sumur, kasur. Ari cek orang Sunda mahardolin, dahar modal ulin. Apa nih yang bisa saya kerjain? Pengen kita kayak laki-laki. Kata Rasulullah sambil senyum bilang, kalau nggak salah hadis ini pernah kita sampaikan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zaujaha ilalaha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Hai para ibu-ibu sekalian, cukup dijaga sholat 5 waktu, puasa 30 hari atau 1 bulan dilaksanakan, tutup auratnya, taati suaminya, balasan kalian, mau masuk surga dari pintu mana aja, tafadholi, silakan. Mau lewat pintu Rayhan, lewat pintu ini, udah silakan. Wah, kada. Nah, baik. Artinya jihad bagi perempuan itu sangat mudah. Dan Allah muliakan perempuan dengan sesuatu yang gak bisa diraih oleh laki-laki. Apa itu? Hamil, lahir, menyusui. Itu mau laki-laki manapun gak bisa itu. Ya. Dengan teknologi transgender apa segala yang bikin teknologi operasi plastik walaupun haram ya, untuk merubah kelamin seseorang, tetap aja gak bakal bisa karena itu udah fitrahnya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak seseorang lahir dengan cara disesar, ya, karena ingin lahir di tanggal cantik? Apakah ini akan, mungkin lebih tepatnya pertanyaannya, apakah ini akan mengurangi nilai jihadnya? Ataukah ini juga bisa disebut
ngatur-ngatur dalam tanda kutip, ya, campur tangan dalam kuasa Allah. Ini mungkin yang jadi pertanyaannya. Boleh nggak sih kita nentuin tanggal lahir, ya? Tapi bunda-bunda sekalian, yang dimaksud bahwa rizki itu Allah yang nanggung, ya, sudah dijamin oleh Allah wafatnya, hidupnya, dan lain-lain sebagainya. Itu betul, betul. Tapi dalam perkara yang dimana di situ kita diperbolehkan untuk ikhtiar, nggak jadi masalah. Ya, misalkan saya pengen lahir sesar, boleh nggak? Boleh, walaupun tanpa alasan. Ya, walaupun tanpa alasan. Dalam artian gini, saya bisa lahir normal kok, tapi saya pengen sesar biar cepat bisa aktivitas kembali, katakan. Ya, biar bisa langsung nggak harus lama-lama dulu di rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Walaupun sebetulnya yang kita tahu sih katanya kalau lahir sesar itu justru bekas operasinya itu agak lebih lama hilang nyerinya. Ya, walaupun zaman sekarang ya makin canggih, makin mahal biaya sesarnya, ya makin cepat rehabilitasinya. Walaupun dalam hal ini meskipun tanpa ada halangan, dia mau sesar biasa nggak jadi masalah, diperbolehkan. Bas Allahumma ada pahala yang sedikit berkurang dari dia lahir normal kalau memang dia milih sesar itu tanpa ada sebab. Kalau dia lahir sesar, dia milih sesar karena ada masalah yang mengharuskan dia sesar, seperti misalkan air ketuban yang sudah menipis tapi pembukaan belum juga terjadi, atau bobot bayinya yang berat, ya, atau misalkan masa kandungannya sudah melebihi HPL, ya. Oh ini Mas Ridho ini dokter kandungan apa bagaimana? Oh enggak, anak saya tiga-tiganya hampir disesar, hampir tapi ya, karena sebab-sebab itu. Yang satu ketubannya bocor halus, ya nggak tahu kenapa aku payung di mana kali. Yang kedua karena karena udah melewati HPL. Yang ketiga karena bobot berat bayinya terlalu besar. Ya, karena bundanya waktu di masa hamil tua itu senang minum es teh manis Solo, yang banyak gula, jadi berat badannya lebih. Oh, kata dokter, oh sesar ini Bu, kata saya. Gak usah dulu deh, ya, ikhtiarin lahir normal. Alhamdulillah semuanya bisa lahir normal. Tapi kalau ada masalah kayak tadi mengharuskan dia sesar, ya pahalanya sama dengan dia lahir normal. Tapi kalau dia milih lahir sesar tanpa ada alasan yang mengharuskan dia lahir sesar, bukan nggak boleh, boleh-boleh aja, ya. Tapi secara pahala perjuangan berkurang. Tapi ya kan masih ada pahala yang dia masih dapat pahala hamil 9 bulan, ya. Pahala dia hamil dengan cara yang halal. Hamil dengan cara yang halal itu pahalanya gede, Bunda. Ya, karena orang yang hamil dengan cara yang haram dosanya gede. Makanya hamil dengan cara yang halal pahalanya juga gede. Begitu. Jadi tidak akan tidak akan mencederai jihadnya seorang ibu, karena ini adalah keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, man abirru, siapa yang harus saya bakti? Ummuka, ibumu. Tsummaman, terus siapa lagi? Ibumu. Tsummaman, siapa lagi? Ibumu. Tsummaman, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, baru bapakmu. Jadi kalau ada perempuan zaman sekarang minta kesetaraan gender, itu justru mengurangi dan mendowngrade nilai perempuan. Oh, kesetaraan gender. Ngapain minta setara? Ente perempuan udah 3 tingkat dibanding laki-laki. Minta setara berarti mendowngrade, ya. 3 tuh, ya, 3 tingkat dibanding ayah. Itu dia. Kalau bahasa qasidahnya kan gitu. Kenapa wanita lebih mulia 3 tingkat dibanding laki-laki? Karena mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Insya Allah anaknya 7. Ya, mengandung, melahirkan, menyusui. Itu keistimewaan yang luar biasa yang nggak bisa didapetin oleh laki-laki manapun. Hakada wallahu a'lam bishawab. Saya rasa kita cukupkan kajian Riyadhus Shalihin kita untuk kesempatan kali ini. Sampai di sini, mudah-mudahan bunda-bunda beserta keluarganya, semuanya, anaknya, suaminya, cucunya, mantunya, semuanya lah yang punya hubungan dengan kita dan bunda-bunda di Taca semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala,
buat Amin. founder Taca, Bunda Sufi dan juga keluarga, Pak Budi dan juga seluruh ashabul khidmat yang ada di komunitas Taca selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ustadzah-ustadzah kita Amin. ya, Ustadzah Ira dan semuanya, mudah-mudahan juga selalu senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahikul ahwal hadrati sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maula bilal badri mutalala Allah taala yaftahu alaina futul arifin warzuqna kama al-ikhlasul yaqin tabi taqdamana wa qadamin habibil amin ya bilana jami'al hajat wa filana jami'al muhimmat ya filana kullu dunwa wa yasurana kullu ayub ya syifana kullu qurub yang la bi barakati wa kasratil amwali kullu jiyub bi barik hadal majlis wa man tabarra'a wa anfaqa wa qadama wa ta'allama wa 'allama fihi wa ansyara hadhihi barakat wal anwar wal khairat ila jamil ummatil islamiyah yaj'al qur'ana rabi'a qulubina wa qudwatana wa imamana ala hadhihi niyyah wa ala man bihi masyayikhuna wa ala man bihi aslafuna salihun min husnin niyat wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekaligus undur diri terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, walafiat, panjang umur, berkah rezeki, wafat husnul khotimah, meninggal masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ridho yang telah membersamai kita bertolabul ilmi, yaitu hari ini tentang jihad ya. Mohon izin sebelum kita tutup, ada yang disampaikan oleh Ibu Sufi. Tafadhol Ibu. Ya, Ustadz Ridho-nya udah live ya? Ya udah nggak apa-apa. Izin Jadinya, seperti ya Bu. oh iya, beliau ada dakwah lagi habis dari sini. Ya, tadinya saya mau minta doa tapi nggak apa-apa. Ini masih ada 59 ya Bunda Kartika ya, Masya Allah yang sudah masih bertahan ya di kajian Riyadhus Shalihin pagi ini, dan Masya Allah ini aplikatif banget ya. Jadi Bunda-bunda yang sudah hadir, selamat yang sudah mendapatkan ilmunya, maupun yang kalau yang belum nanti bisa lihat di kajian di link YouTube ya, nanti di-share ke Anis. Dan mari kita laksanakan, aplikasikan gitu ya Bunda-bunda ya, ilmu ini ya, Masya Allah ini pas banget, ini suka banget saya dengan tema pagi ini ya. Dan saya mau minta doa nih sebenarnya tadi sama Ustadz Ridho ya, tapi nanti insya Allah dipimpin Ustadz Ira aja ya. Minta doa ya, yang pertama untuk putrinya Bu Sukma Maria ya, yang lagi dapat tanda cinta dari Allah katanya begitu ya, tanda sayangnya Allah ya. Jadi lagi sakit, dirawat di rumah sakit di Malang, tapi saya nggak tahu di mana kalau nggak dikasih tahu sama beliau gitu ya. Beliau terbang dari Aceh sama suaminya gitu ya. Seperti mohon doanya ya untuk Ananda putrinya Mbak Sukma Maria ya. Mohon doanya di Batu kalau nggak salah, di Malang di Batu ya. Kemudian yang kedua ya, Ustazah Ira ya, hari ini nih pas ya tanggal 10 Agustus nih ya, mohon doa untuk 2 orang yang lagi milad gitu ya. Yang pertama Bunda Amelia, masih ada nggak? Bunda Amelia ya, tanggal 10 Agustus ya, insya Allah hari ini miladmu ya Mbak Yu ya, nggak salah loh ya, insya Allah ya. Jadi beliau ini adalah mentor dari buku menulis Taca ya, dimana menulis itu juga salah satu jihad muslimah gitu ya, yang dilakukan oleh Taca seperti itu ya. Kemudian juga beliau adalah divisi masjid Taca ya, dan pengurus aktif Taca lah yang sangat aktif juga di Taca seperti itu ya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Nanti doain ya Ustazah Ira. Yang kedua untuk ponakan saya juga pas hari ini juga milad ya, Ananda Muhammad Nibros, putranya Mbak Sukma Adawiyah. Nah loh, Sukma Maria ini Sukma Adawiyah ya. Insya Allah seperti itu. Dan ini milad pertamanya anak ponakan saya ini tanpa kehadiran ayahnya ya, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan dikuatkan beliau. Saya ini anak sulung ya dari 4 bersaudara, jadi pengganti dari almarhum ayahnya.
Itu saya serahkan kepada Ustazah Ira. Mohon doanya ya, bunda-bunda sekalian ya. Dan terakhir, doanya 3 nih, berarti untuk kelancaran Rihlah Taca, Gathering Taca di Anyar. Ya. Insya Allah akan dihadiri juga oleh Ustadz Ridho. Terima kasih bunda-bunda sekalian, Mbak Kartika terima kasih, Kak Anis terima kasih, Mbak Fre, semuanya yang sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih infonya Bunda Sufi. Mari bunda-bunda, seperti yang dikatakan Ustadz Ridho tadi ya, kita juga termasuk jihad, dakwah, saling mendoakan. Masya Allah, mari kita angkat kedua tangan kita. Yang pertama, kita niatkan, kita doakan, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk yang sedang sakit ya. Putrinya Bunda Sukma Maria, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, segera Allah sehat dan walafiatkan kembali, sehingga bisa beraktivitas dan beribadah lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan untuk keluarga, terutama ibundanya, yaitu Bunda Sukma. Dan yang kedua, kita hadiahkan juga Fatihah untuk yang sedang milad ya. Tadi ada Bunda Amel, Masya Allah, mentor kita. Mabruk ya Allah, Alhamdulillah. Yaumil Sanahilwa ya untuk Bunda Amel. 10 Agustus ini ya, Bunda Amel ya. Mudah-mudahan umurnya berkah, semakin berkah. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah. Hajat akhirat maupun hajat di dunia digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, berkah hidupnya semuanya. Termasuk juga untuk milad putranya Bunda Sukma Adawiyah ya. Nibras ya Bunda Sufi nggih. Yang pertama nggih, Masya Allah, Alhamdulillah. Termasuk juga miladnya suami saya. Masya Allah. Tanggal 10 Agustus hari ini juga mudah-mudahan yang milad hari ini Allah berikan kesehatan yang afiah, Allah berikan ketetapan iman, itu yang utama. Terus Allah lancarkan segala urusannya, Allah gampangkan hajat-hajat di dunia maupun di akhirat. Ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya dan jihad dakwanya, Masya Allah. Terima kasih Bunda-Bunda, saya kembalikan lagi ke Bunda. Satu lagi Ustazah untuk kelancaran Rihlah Cinta Taca. Oh iya, Masya Allah, iya lupa. Oke, baik. Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat kita yang akan nanti insya Allah silaturahim Rihlah Taca, Cinta Taca, insya Allah dilaksanakan tanggal 4, 5, 6 September. Mudah-mudahan Allah berikan keamanan, keselamatan, Allah berikan kemudahan dan manfaat, serta kebaikan-kebaikan, serta banyak ilmu yang didapat, bukan hanya Rihlah Taca saja. Ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala manawah salafna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Ya, sampun Bunda Kartika. Jazakillah khair Ustazah Ira. Terima kasih Ibu Founder dan kepada bunda-bunda sekalian. Tema hari ini yaitu jihad. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Bersyukurlah kita sudah bergabung dalam komunitas yang insya Allah dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Taca Muslimah Indonesia. Dan bagi yang sudah bergabung namun selama ini belum maksimal, ayo
Masih ada waktu, kita jihad sama-sama, bersungguh-sungguh. Banyak program yang ditawarkan oleh Taca, mulai dari zikir pagi, zikir petang, TSP, 3 hari 1 juz, kajian, dan juga insya Allah semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, umur panjang. Kita akan berjumpa di acara Rihlah Cinta Taca di Anyer tanggal 4, 5, 6 September nanti. Dan jangan lupa juga di sana nanti kita akan ada kajian juga, selain merefresh diri, juga merefresh, mengecas iman, karena akan ada kajian dari Ustadz Sony Abikim, juga gurunda kita Riyadus Solihin, Ustadz Ridho di Anyer nanti. Baik, demikianlah kajian kita kurang lebih 2 jam. Saya yang membersamai membawa acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada yang kurang berkenan. Kita tutup acara hari ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taca Muslimah Indonesia bersama menggapai ridhonya. Izin dokumentasi bunda-bunda, jangan keluar dulu ya. Monggo Kak Anis. Ya, Bunda. Monggo yang belum on cam boleh on cam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak apa-apa, monggo ditunggu. 1, 2, 3. Satu lagi, 1 slide lagi. Oh, 1, 2, 3. Ampun. Jazakallah khair, Bunda. Terima kasih bunda-bunda, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Insya Allah besok ya. Salam sayang selalu, sehat semangat. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Sehat selalu semuanya.